Astaga, 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 astaga. Satu tes cek. Oke, masih menunggu rekan-rekan yang lain. Jadi hari ini kita udah start di 14.30 untuk sharing asik ya seputaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Kali ini tagline-nya lah ya. Tagline-nya itu bicara masalah masih pada meneruskan kuliah gerakan di di hari Sabtu sebelumnya itu tentang kuliah gerakan. Kemarin itu di episode 00. Nah, sekarang itu di 01. Nah, dengan sumber yang berbeda. Dengan narasumber yang berbeda, jadi kita melanjutkan ya, maksudnya itu melanjutkan seri kuliah gerak art. Nah, seri kuliah gerak art ini. Halo, Assalamualaikum Kak. Siap. Nah, itu Pak dosen Universitas Sriwijaya sudah masuk. Sudah. Oh, mantap. Nah, itu baru tuh. Nanti kita sembari ini ya kok, sembari nunggu teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain. Begitupun ada narasumber hari ini kan 2 kita undang Januar Eko dari Palembang ya. Ini posisi di Palembang Kak? Oh, di Palembang. Iya. Di Palembang ya. Satu lagi Irsan Hidayat, dia posisi di Jakarta. Nah, gitu. Nah, jadi 2 narasumber ini yang akan membantu kita lah untuk sharing ya untuk hari ini. Nah, harapan kita itu tidak lebih dari kita bisa dapetin lah ya dari rangkuman beberapa kita ambil narasumber. Nanti saya tidak tahu nanti sampai berapa nanti episode dari seri kuliah gerakan ini, tapi mudah-mudahan bisa dapatlah formula apa yang harus kita lakukan ke depan gitu. Nah, itu konklusinya. Temanya tetap gerakan. Kemarin itu perlu saya beritahu itu adalah seri kuliah gerakan yang mulai dari start nol ya. Nah, kalau bahasanya itu start nol itu kalau kita ambilkan di di pom bensin itu kan mulai dari nol ya Pak ya. Nah, gitu loh. Nah, yang ini kita sudah start di 01. Nah, artinya berlanjut lagi. Dan perlu juga saya informasikan ini kita record dan selalu kita review. Review itu kita masukkan nanti apa hasilnya ini di tulisan kita di rumaahlab.net, itu di blognya. Kemudian kalau recordnya dia bagus, nanti kita masukkan ke YouTube di Alab Networking Channel, nah gitu loh. Nah, itu sudah ada masuk tuh satu lagi narasumber kita. Nah, itu. Saya perlu tanya, ini di Jakarta atau di Bengkulu? Jakarta, Kak. Oh, Jakarta. Jakarta. Nah, cuman kondisi hari ini langsung menjawab tema, Kak. Siap. IndiHome gangguan massal. Ini pakai handphone, Kak. Pakai handphone sambung ke laptop. Jadi kalau nanti ada gangguan, mohon maaf, Kak. Oh gitu. Tapi bisa ya handphone ke ini ya? Bisa ya? Bisa, Kak. Nah, itu hal-hal kecil tapi harus saya banyak belajar. Nah, gitu loh. Hal kecil. Saya belajar? Kurang paham gitu loh. Nah, jadi saya ucapkan pertama itu saya harus mulai gitu loh. Walaupun peserta kita kan memang dari awal Zoom kita ini kan kita terus berjalan sesuai dengan timeline waktunya. Teman-teman silakan masuk saja, nanti silakan langsung nyambung saja gitu loh. Karena kita punya waktu
itu hanya limitnya di 1 jam. Mohon maaf, saya juga sudah bilang bahwa untuk mengefektivitaskan waktu para narasumber kita, gitu loh. Karena kadang-kadang kan sibuk kan. Nah, kalau kita tatap mukanya offline, jadi kita asik, kita enak sembari ngapain lah ya. Tapi kalau online ini kan kadang-kadang evaluasi dari teman-teman bilang kurang efektif lah ya, kurang ini gitu loh. Ya oke lah, kita sembari jalan aja. Yang paling tidak kita memberi inspirasi lah kepada rekan-rekan yang lain gitu loh. Walaupun banyak juga sudah melakukannya, tapi kita pengen men-triggers cakra pemikiran rekan-rekan sekalian. Nah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ini ada SOP teks. SOP teks gitu loh. Nah, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Selamat sore. Alhamdulillah sehat. Luar biasa lah ya kita ya, walaupun ini terus jalan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, sobat dan sahabat kita. Begitu juga sobat dan sahabat kita yang sudah hadir gitu loh, dan nanti akan hadir juga. Dan ini diinisiasi, maksudnya latar belakangnya itu dari sebuah kegelisahan lah ya, kegelisahan tim kita membicarakan, berdiskusi persoalan-persoalan, misalkan pemuda, bicara masalah ekonomi, bicara masalah pandemi, banyak hal lain. Jadi kita rangkum lah. Tapi nggak bisa kalau kita nggak action. Maksudnya ya kita walaupun di masa pandemi, tapi terus apa yang harus dilakuin? Nah gitu loh. Apa yang harus dilakukan gitu loh. Nah dilihatlah teman-teman bahwa metode Zoom ini mungkin bisa untuk menjaga silaturahmi paling tidak gitu loh, dari berbagai penjuru kita ada, tapi tetap kita bersilaturahmi, kita sapa gitu loh. Kemudian ya tidak selesai juga dengan silaturahmi saja, harus ada isi dari silaturahmi itu. Maka inilah teman-teman membuat latar belakang dari tagline tema. Kalau setiap Jumat kita sharing tentang bisnis, nah gitu loh. Kemudian kalau di setiap Sabtu kita bicara masalah seputaran iptek gitu loh. Nah, saat ini saya menyambung karena ini saya kategorikan kedua narasumber kita ini kan akademis gitu loh. Banyak cara pandangnya akademisi. Jadi cocok saya kira ini untuk memandang dari ilmu pengetahuan, wawasan mereka di walaupun Irsan itu ada di Jakarta, kemudian si Januar Eko ada di Palembang. Nah, paling tidak itu kita bisa belajar. Apalagi itu kota-kota besar untuk skup Bengkulu yang kecil. Paling tidak ada pembelajaran di situ gitu. Nah, itu aja latar belakangnya. Kemudian ya itu tadi kembali lagi bahwa pandemi ini kan nggak bisa kita nunda gitu kan. Menunda dengan padahal misalkan contoh ada organisasi pemuda yang curhat ke kita, sudah ada program kerja selama 1 tahun, tiba-tiba ada pandemi, kemudian semuanya stagnan. Saya pikir itu bukan menjadi alasan gitu loh, saya pikir. Tinggal merubah sebuah proses, kemudian merubah suatu metode dan media saja mungkin gitu loh. Nah, tinggal lagi substansi harus disambungkan. Itu latar belakang daripada kita untuk tema tagline gerakan ini, atau kalau bahasa kita tuh seni pergerakan, karena kita pemuda ya kita sangkutkan ke pemuda gitu loh. Nah, saya berpikir harus ada formula itu yang terbentuk menjadi satu dari rangkaian-rangkaian pembicaraan kita dari seri-seri kuliah gerakan ini gitu. Nah, saya minta kemarin pandangan dari beberapa teman-teman yang sudah hadir waktu Sabtu, kemudian kita minta juga pandangan dari kedua narasumber kita yang hebat-hebat ini gitu. Di kemudian hari juga akan lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Siapa tahu saya bisa mengundang Mahfud MD nanti kan. Nah gitu. Oke, untuk saya tidak panjang-panjang lagi, saya mohon dengan sangat gitu loh kepada salah satu narasumber kita. Sekarang ini ada Januar Eko. Januar Eko ini adalah seorang pemuda yang luar biasa. Tanpa minta bantuan siapapun, dia berkarya gitu loh. Berkarya terus, tapi hitungan pasti, langkah pasti yang dia kerjain. Sekarang dia sudah menjadi profesi dosen di Universitas Sriwijaya. Luar biasa, nah gitu loh. Nah, satu lagi itu ada Irsan Hidayat, ini juga sama aja gitu. Perhitungannya itu
nggak neko-neko, tapi dia langkahnya pasti tak satu tahap. Tiba-tiba, oh udah terdengar, udah ada di Ombudsman aja di Republik Indonesia pula, nah gitu. Nah, luar biasa tuh materi narasumber kita ini. Nah, untuk itu saya minta kesediaannya kepada saudara kita Januar Eko untuk pertama kali men-sharing lah ya dari tagline topik kita boleh di kondisional di Palembang ataupun sepemahaman kan karena sesuai dengan keilmuan Januar Eko. Kepada Januar Eko kita persilahkan, kita dengarin sharingnya seperti apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Kak Benny ya. Ini Alap Network ini ya nama ininya. Ini kayaknya platform sendiri Kak ya, Alap Network ini. Brand ini sendiri. Rasanya saya brand sendiri ya. Saya mengobati kerinduan dulu waktu baru-baru kuliah. Ini udah kenal dengan Kak Benny ini atau Kak Suya kita manggil ya. Dan ada senior saya juga Kak Irsan. Selamat siang. Oh, ada Adinda Zuhri juga. Adinda Zuhri ini sudah menjadi orang KSN, Kak. Ini harus kita dekatin ini, karena dialah yang mengawasi ASN. Nah, saya mengucapkan terima kasih sudah dilibatkan selain untuk sharing. Saya rasa ini ajang untuk bersilaturahim ya, terutama dengan senior-senior gitu. Nah, kalau di tema yang ingin disampaikan oleh Kak Suya tadi, yang disampaikan beberapa hari yang lalu, itu terkait dengan gerakan sosial ya. Saya mungkin dari sisi gerakan sosialnya nanti ya, sebagai dosen saya ingin melihat ini dari gerakan sosial. Nah, sebelum saya masuk ke gerakan efektifkah online dan offline, saya ingin mengantar dulu nih Kak, menjelaskan dulu ada perubahan gerakan sosial ya. Saya rasa kalau orang sosial politik sudah paham ini. Ada yang namanya gerakan sosial lama, kemudian ada gerakan sosial baru atau New Social Movement. Nah, kenapa saya mau mengaitkan perubahan gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru ini yang sangat relevan dengan situasi pandemi hari ini. Artinya gerakan sosial baru itu kemudian di-upgrade lagi dengan situasi pandemi saat ini. Nah, kalau kita lihat perbedaan mencolok antara gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru itu sebenarnya dilihat daripada tujuannya. Kalau gerakan sosial lama itu tujuannya mungkin lebih kepada misalnya bagaimana perjuangan kelas ya, antar kelas ya. Kemudian misalnya tujuannya adalah redistribusi materi dan perebutan kekuasaan antar kelas yang kita kenal kelas proletar dan borjuis kalau dulu ya. Kemudian adanya tujuannya itu adalah perebutan sarana-sarana produksi yang dianggap kalau ilmuwan membagi gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru ini, itu gerakan sosial baru ini dimulai, tadi saya ceritakan gerakan sosial lamanya ya, tujuannya adalah perjuangan kelas dan sebagainya macam. Nah kemudian timbul kritik atas gerakan sosial lama tadi, yaitu kita sebut dengan New Social Movement atau gerakan sosial baru. Nah gerakan sosial baru ini dicirikan dengan dia berkebalikan daripada tujuan daripada gerakan sosial lama tadi. Tujuannya bukan hanya perjuangan kelas, tapi perjuangan identitas kelompok-kelompok ya. Makanya gerakan sosial baru ini biasanya dicirikan dari gerakan-gerakan misalnya bagaimana gerakan perempuan ya, yang dikenal misalnya dengan emansipasi wanita, kesetaraan gender, kemudian yang pada akhirnya berefek kepada pengaruh terhadap sosial hukum politik kita. Misalnya bagaimana dari gerakan itu akan muncul desakan untuk membuat undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Kemudian misalnya kelompok disabilitas, ini juga menjadi isu yang terakhir-terakhir ini, walaupun sebenarnya ya kelompok disabilitas ini kan kecil kelompoknya, tapi itu diperjuangkan. Termasuk juga di sini Ombudsman ya. Ombudsman juga memperjuangkan bagaimana kelompok disabilitas itu mendapatkan disetarakan dalam menikmati layanan publik. Sehingga di Undang-Undang Pelayanan Publik itu mewajibkan kepada penyelenggara layanan publik untuk memfasilitasi kelompok-kelompok ini. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat dari perubahan paradigma dari gerakan sosial adalah gerakan sosial baru ya. Kemudian kalau kita lihat dari selain identitas yang ingin diperjuangkan dalam gerakan sosial baru ini, ada juga terkait dengan budaya, gaya hidup ya. Misalnya kita kenal, misalnya kalau orang Wali pasti kenal Go Green ya. Nah, Go Green ini sebenarnya salah satu bentuk
gaya gerakan sosial baru atau new social movement. Atau misalnya bagaimana kalau makan itu sekarang beberapa tempat kita nongkrong atau makan ngopi itu tidak menyediakan sedotan. Nah, itu secara sepintas memang dia tidak tidak apa, tapi itu adalah salah satu bentuk gerakan sosial juga. Kemudian misalnya pergeseran dari pengonsumsian makanan dari non organik ke organik. Nah, ini salah satu contoh daripada gerakan sosial baru. Nah, saya ingin menarik lagi dari pergeseran gerakan sosial lama ke gerakan sosial baru tadi ke peran kita. Dalam konteks ini kita mungkin membicarakan mahasiswa dan UKM ya. Mahasiswa dan pemuda ya, yang organisir di dalam, mungkin kalau di kampus ada BEM, ada UKM ya. Kalau yang di ekstra kampus ada OKP ataupun organisasi paguyuban kedaerahan. Ini juga bisa digerakkan untuk membantu menggerakkan gerakan sosial ini. Nah, kalau sepintas yang ingin kita lihat bahwa gerakan sosial ini ya dari namanya kan gerakan sosial, memang bukan untuk mempengaruhi kekuasaan atau institusi politik, tapi dia bercirikan keswadayaan menggerakkan sesuatu itu sehingga terjadi perubahan baik di tadi identitas kultural, kemudian sampai ke gaya hidup seperti itu. Nah, ketika kita tarikan di sini dalam kondisi pandemik ini, UKM, BEM, OKP yang mahasiswa bernaung itu, dia tetap bisa melaksanakan menurut saya. Nah, kalau pertanyaan dari tema ini, apakah efektif menggunakan offline dan offline? Saya rasa dalam konteks gerakan, efektivitasnya tidak ditentukan dengan medianya. Karena media itu, media online dan offline ini hanyalah sarananya saja ya. Kalau dalam ininya itu hanyalah sarana atau tata cara. Tapi kalau tujuan daripada gerakan itu atau esensi gerakan itu sendiri yang kita rasa yang tidak perlu berubah. Mungkin kalau untuk di Unsri yang saya bisa pantau ya, ini contoh pengalaman di Palembang di Unsri ya. Saya lihat. Karena misalnya terakhir di PISIP dan di universitas itu ada yang namanya PEMIRA ya, pemilihan umum raya. Nah, itu dari konvennya, kampanyenya itu dibuat lebih kreatif ya. Mereka menggunakan media sosial, kemudian di-sharing di grup, dibuat jadi status ya. Jadi artinya menurut saya ini tidak mematikan kreativitas atau dari gerakan mahasiswa atau ini untuk menjalankan programnya ataupun melanjutkan estafet kepemimpinannya, karena tadi bisa kampanyenya secara online, kemudian debatnya secara online, bahkan pemiranya pun secara online ya, yang artinya secara efektivitas. Kalau efektivitas kan teorinya adalah bagaimana tujuan itu tercapai dengan efektif. Sasaran yang ingin dicapai itu terwujud sesuai yang ingin ditentukan dari awal. Artinya tetap efektif walaupun sebenarnya secara esensi, secara kedekatan emosional, kemudian hubungan personal itu memang tidak terlalu dekat dan intens ya. Saya juga kalau mencontohkan misalnya dari aktivitas saya sebagai dosen ketika mengajar, memang tujuan kita mengajar tadi tercapai, tetapi kedekatan esensi dengan mahasiswa itu rasanya ada yang kurang itu. Karena misalnya saya ini ya, Kak Suya, misalnya saya ngajar ini satu kelas itu ada 70 orang. Nah, dari 70 orang itu kan saya bisa berinteraksi paling 10 sampai 20 orang kan. Sehingga yang lainnya mungkin off-cam atau ketika saya panggil kadang masih off-cam 5 menit baru muncul. Jangan-jangan dia kabur kan. Nah, dia tidak hadir di kelas itu sebenarnya. Nah, memang itu tadi, kalau efektif kita ini ya lebih efektif. Ada sisi baiknya juga online ini, misalnya masalah waktu lebih efisien ya. Tapi tadi kita memang tidak bisa mendapatkan esensi ya, pertemuan tadi ya. Kayak gini kan kita mungkin karena orang yang dikit jadi lebih efektif. Kalau orang banyak jadi tidak terlalu efektif seperti itu. Nah, itu tadi kalau saya lihat kalau kaitkan lagi dengan masalah OKP pemuda tadi, ketika dia ingin memanfaatkan ini tetap bisa berlangsung. Bahkan kalau misal di OKP tertentu untuk melakukan rakernas dan sebagainya macam, itu bahkan tidak harus bertemu langsung ya. Ketika ingin membahas satu program kerja secara nasional bisa melalui offline dan online.
Kemudian karena tadi saya lanjutkan lagi dari gerakan sosial baru tadi, ditambah dengan situasi pandemik ini, ternyata gerakan-gerakan sosial itu juga banyak memanfaatkan teknologi informasi, misalnya pengumpulan dana, penggalangan dana. Saya senang sekali banyak mahasiswa kadang yang men-share ke saya ketika ingin melakukan penggalangan dana, itu dia nggak lagi kayak menggunakan akun pribadi itu, rekening pribadi ya. Kalau nggak yayasan misalnya yang lebih trust, percayaan kita tuh lebih ada di situ. Dia menggunakan yang kayak sekarang ini kayak kitabisa.com ya. Saya rasa saya lebih trust, tingkat kepercayaan saya itu lebih tinggi. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini saya kadang sangat support ketika dia misalnya menggalang bantuan kebakaran, mau membantu penyandang disabilitas. Nah, dengan ini artinya ada perubahan pola gerakan ya, gerakan sosial tadi ya, dari ini menggunakan media sosial, kemudian berkampanyenya itu lebih menarik di media sosial, di YouTube, di Instagram, di Facebook ya. Kemudian dari sisi saya sendiri, kalau pengalaman saya, dengan adanya online ini kita akhirnya belajar untuk mempelajari sesuatu yang selama ini kita tidak belajar dalam textbook misalnya. Misalnya mengedit foto ya. Saya rasa ini Kak Suja juga saya lihat editan fotonya udah banyak ini, kayaknya ilmu mengeditnya udah paham ini, mengalahkan orang Fasilkom ya. Nah, begitu juga dengan kita ini dosen nih Kak. Kadang kita harus kreatif ya, gimana materi ini diedit itu. Bahkan saya lebih banyak belajar di YouTube ya. Belajar di YouTube. Jadi akhirnya kondisi ini ternyata menciptakan pengetahuan baru bagi kita. Sebenarnya bukan kita, memaksakan kita ya. Nah, inilah bentuk kreativitas. Karena tadi saya baca artikel juga yang dikatakan kreatif itu adalah orang yang mampu bertahan dalam kondisi apapun. Artinya tingkat resiliensinya. Resiliensi itu kalau secara psikologis adalah kemampuan orang itu bertahan dalam kondisi apapun. Nah, mahasiswa dan pemuda ini diharapkan dia mampu memiliki atau mempunyai tingkat resiliensi yang tinggi sehingga dia bisa menyesuaikan dalam keadaan apapun. Inilah esensi daripada mahasiswa itu sebenarnya dipaksa dia berorganisasi untuk aktif. Karena ketika dia turun ke lapangan, dia terjun, dia sudah resiliensinya udah tinggi, mau dalam kondisi apapun dia bisa hidup gitu kan. Maka saya berterima kasih kepada senior-senior yang mengajak kita berorganisasi waktu kuliah, baik di kampus ataupun di luar kampus, sehingga kita itu mau ibaratnya itu bahasanya dibuang kemanapun, kita resilient kita sudah ada, daya adaptif kita sudah ada. Maka ketika situasi seperti ini kita tidak boleh mengatakan, aduh kita nggak bisa bergerak nih, nggak bisa kreatif karena lagi pandemi. Padahal kalau kita resiliensi kita tinggi tadi, kemampuan adaptif kita tinggi, kita justru memanfaatkan ini tadi untuk saya akhirnya bisa mengedit video, mengedit gambar gitu kan. Yang sebenarnya saya nggak tertarik gitu. Waktu sebelum COVID saya benar-benar tidak tertarik dengan dunia-dunia gitu ya. Tapi akhirnya ternyata ketika mau belajar podcast gitu ya, mau nyeting ruangan untuk biar ketika kita kuliah itu jadi lebih maksimal gitu. Akhirnya kita belajar dengan sendiri nih Kak. Saya juga merasa mendapat pembelajaran baru, benar-benar baru yang tidak pernah saya terpikirkan sebelumnya. Jadi itu mungkin penjelasan saya, sharing saya ya terkait dengan perubahan gerakan. Ternyata gerakan sosial baru yang dimulai sebenarnya dari 60 sampai awal 60 dan 70-an itu ternyata ada lagi yang gerakan yang baru sebenarnya karena dipaksa oleh situasi pandemi ini. Ini mungkin sekedar sharing awal dari saya, Kak Ben, Kak Suya. Mungkin itu dulu, nanti kita diskenalkan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep ya, maksudnya itu ada beberapa hal yang nanti tapi gitu loh. Maksudnya itu menarik lah ya. Tadi mudah-mudahan teman-teman dengar dan nangkep ya, maksudnya itu arahnya mulai dari awal apa ya tadinya. Kalau seorang dosen ini memang pola pikirnya dia itu kan dari segitiga itu kan dia ke bawah, umum ke khusus. Nah, gitu loh. Harus kayak gitu emang gitu loh. Nah, jadi dari grounded teori ya, maksudnya itu dia turunin sampai dengan ke bawah gitu loh. Nah, itu dari Januar Eko ya, luar biasa lah ya. Saya juga dengarnya ada hal-hal yang menarik yang saya juga iya juga ya, nah gitu. Nah sekarang saudara kita, sobat kita Ihsan Hidayat,
gitu loh. Coba kita dengerin sharingnya ya, pandangannya seperti apa ya gitu loh. Silakan Ihsan Hidayat, langsung di apa waktunya langsung kita persilakan gitu. Mana Ihsan tadi? Ada ya nampil ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengarkan, Kak? Siap, dengar. Ya. Salam hormat untuk Kak Suya, Siap. Adinda Januareko. Ini saya lihat ada 11 partisipan. Mungkin tidak bisa saya sapa satu persatu, tapi terutama Zuhri lah. Kami soalnya sudah ngopi darat nih, Kak, di Jakarta. Beliau lulus di KSN, nanti bolehlah jadi salah satu materi, Kak, karena dunia birokrasi pasti berubah dengan kondisi saat ini gitu kan. Kalau sebenarnya di Januareko ini udah paket lengkap, Kak. Dia akademisi dan mantan asisten ombudsman. Jadi dengan satu Januareko udah cukup. Tapi Eko tadi mengambil dari sisi akademis lah. Kalau saya lebih ke praktisi kan, Kak, ya. Karena saya kan dunia pengawasan pelayanan publik di ombudsman. Nah, kalau kita bicara soal internet, dunia online ini sebenarnya nggak bisa Kak, kita secara umum, dia harus parsial. Karena semuanya pasti ada sisi negatif, positif. Misalkan kita membahas, kita harus khusus. Bahkan kalau kita bicara mengenai politik pun itu harus dibagi. Karena misalkan untuk mengaitkan dunia internet ini dengan aktivitas politik, dalam kerangka apa dulu? Misalkan terjadi kejadian Arab Spring dulu kan, kalau kita kaji perubahan yang terjadi pada saat itu, ternyata ekses negatifnya itu dunia gerakan yang mampu merubah pemerintahan atau menggulingkan pemerintahan itu ternyata tidak membawa dampak konsep apa yang ditawarkan, karena dia seperti bola salju. Jadi menarik juga kan kalau kita mau bahas dari sana. Jadi harus khusus. Atau kalau dari sisi misalkan sebagai sarana untuk menerima keluhan pengaduan, justru efektif. Atau untuk menggerakkan, menyampaikan kritikan, sebenarnya efektif. Cuman tinggal lagi bagaimana kita lihat pemerintah mengakomodir itu atau tidak gitu kan. Artinya ini sangat luas, Kak, kalau kita bicara mengenai online dan offline ini. Kakak mengangkat tema ini secara umum gitu kan. Saya juga akan menyampaikan sesuai kapasitas saya, Kak, di ombudsman. Jadi kalau menjawab tema langsung secara singkat, efektif atau tidak efektif online ini atau offline, kalau dunia pelayanan publik itu sifat khusus yang harus ada itu adalah kemudahan, Kak. Kemudahan. Nah, artinya kalau kondisi sekarang saya berani menjawab dunia online dalam khususnya konteks pelayanan publik belum efektif. Karena sebenarnya kita akses internet ini sudah dari 7 tahun yang lalu itu kan menjadi hak asasi manusia, itu sudah ditetapkan di resolusi PBB. Nah, sebenarnya tapi kalau kita berkaca di Indonesia, Bengkulu lah konteks yang lebih kecil, itu belum semua daerah bisa terakses internet. Banyak di daerah pedesaan itu belum. Lagi ini juga wacana untuk sama-sama kita mengawal kebijakan ini. Tahun 2017 itu di Bengkulu ada 4 tersangka. Jadi dia sebenarnya, kalau kemarin saya juga tidak tahu, ternyata internet ini bisa dibuat, Kak, dan sangat murah. Dengan membuat tower sendiri secara pribadi, itu kita buat sendiri, itu sangat mudah. Tapi ternyata regulasi kita belum mengakomodir itu. Nah, jadi ada salah satu desa di Bengkulu itu dia buat tower, dia buka warnet, kemudian dia melihat di desanya karena internet belum masuk, dia komersilkan lah itu ke sekolah. Akhirnya itu kan blank spot kan, kalau dalam akses internet kan blank spot yang kosong. Nah, itu dia mengambil itu, ternyata saya lupa nama instansinya, menangkap itu. Ibaratnya ada tower ilegal yang mengambil blank spot itu. Akhirnya 4 orang itu jadi tersangka. Nah, kemarin kami coba dampingi dari ombudsman, karena ini masih
masih perdebatan persoalan karena udah di Undang-Undang 1999 itu tentang telekomunikasi itu belum akomodir. Jadi regulasi kita sekarang masih berpihak ke operator. Jadi sekarang kita ini kan hanya boleh ya yang berbayar yang disiapkan operator. Tapi untuk akses internet yang secara pribadi itu masih belum diakomodir dalam regulasi kita. Nah, ini butuh pemuda-pemuda yang kreatif yang untuk bagaimana mengawal atau mendorong bagaimana kebijakan ini itu bisa berpihak. Karena kita sadari COVID ini kan membawa kita, saya sebenarnya agak tidak mau terlalu dunia online lah seperti itu. Cuman ternyata COVID ini memaksa kita harus memang di dunia ini. Dan kami di kantor pun juga akhirnya mau tidak mau dipaksa COVID ini, kondisi COVID, kami semuanya akhirnya berubah dari awal. Sempat gagap, tapi akhirnya bisa beradaptasi. Mulai kemarin awalnya 75% masuk kantor, kemudian sekarang 25% masih kebijakan. Jadi pekerjaan lebih banyak di rumah gitu kan. Akhirnya kita lebih banyak memang bekerja di depan laptop, tapi ya karena adaptasi tadi, karena dipaksa kondisi, kita juga akhirnya bisa mampulah untuk beradaptasi untuk melakukan itu. Ya mungkin pelayanan publik, ya kemudahan itu kan tidak hanya soal internet, Kak. Dan kondisi pelayanan publik juga sampai saat ini memang belum baik. Saya tidak bisa berpanjang menceritakan karena akan sangat panjang. Contoh mudahnya saja kondisi pelayanan publik kita, membayar pajak itu kan rakyat membayar uang ke negara. Ya. Tapi rakyat yang datang dipersulit. Harusnya kan mempermudah itu pemerintah yang datang. Logikanya pemerintah yang datang masyarakat, ya karena dia yang meminta duit kita gitu kan. Nah, kondisi pelayanan publik kita masih seperti itu. Jangankan dunia online, dunia offline saja masih sangat kacau. Dan tidak semua masyarakat juga itu mampu untuk mengakses pelayanan publik dari sisi online. Dan pemerintah juga, semua penyelenggara pelayanan tidak semua paham. Artinya kegagapan di penyelenggara dan masyarakat juga terjadi kegagapan gitu kan. Ya cuman karena COVID ini tadi kadang ya dari sisi penyelenggara dipaksa, dari sisi masyarakat juga akhirnya terpaksa seperti itu. Ya mungkin itu Kak yang bisa saya sharing di awal ini. Lebih baik kita ada semacam pandangan lain juga dari peserta, nanti kalau dibutuhkan juga saya siap untuk memberikan pendapat juga. Ini udah ada Adinda Zulfikar ini Kak. Selamat datang Fikar. Itu Kak Suya. Masih di mute Kak. Kak Suya masih mute. Zulfikar itu pakai seragam apa? Di ASN ya? Iya, pejabat itu. Pejabat musyawarah. Oke, mantap. Saya ada juga tuh, menarik tuh ya. Menarik. Kayaknya saya tahu itu di daerah mana. Itu di Curup ya kalau nggak salah ya. Yang teritori hotspot itu ya. Bengkulu Utara Kak. Oh, Bengkulu Utara ya. Oh, berarti bukan yang di Curup ya. Utara. Itu saya pernah juga nanya di Telkomsel gitu loh. Tapi kalau ngelihat kayaknya berat lah ya. Padahal bagus benar. Saya sepakat. Kalau untuk memang di perihal untuk melekkan internet di desa-desa, saya sepakat. Cuman memang ya betul bahwa peraturan itu nanti membuat kita berbalik lah ya maksudnya gitu. Itu yang membahayakan. Oke, itu tadi ada dua hal yang menarik. Saya pikir akan panjang kalau kita kupas sedikit ya. Nah, cuman paling tidak itu gambarannya gitu loh. Nah, kalau ada di sini rekan-rekan nih yang pengen sharing juga atau pengen nanyain lah ya perihal yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita tadi, si Januar Eko sama Irsan Hidayat, silakan.
silakan langsung saja, karena kita kan peserta kita nggak banyak, silakan langsung. Dan jangan dibilang ini kayak kuliah banget gitu loh, jangan. Ini kita relax saja, makanya saya bilang sharingnya itu saya sandingi dengan asik. Nah gitu loh. Silakan mau ngopi, silakan mau itu ngapain aja silakan gitu loh. Nah cuman maksud kita tetap berisi, itu aja. Jangan kita silaturahmi tapi kita nggak ada isinya. Paling tidak ada isinya gitu. Ada isi yang bisa kita ambil sama-sama. Oke, saya persilakan kira-kira rekan-rekan yang mau berbicara, yang mau menanggapi atau mau berkomentar ataupun mau bertanya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita itu. Silakan, kira-kira ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada saya mau nih. Silakan. Siapa nih? Zulfikar mana sih? Nggak ada ya? Ini siapa nih? Ada Muhammad, ada Birahi. Siapa Birahi ini? Oh gitu. Silakan. Ada nggak kira-kira? Kosong? Silakan. Atau masih malu-malu, masih bingung-bingung, atau masih apa maksudnya tuh? Pengen kasih apa lah ya maksudnya? Gitu lah. Ayo, nggak ada ya? Kalau nggak ada saya coba nih di Januar Eko tadi ya. Kok kalau yang itu tadi ngaruh sama nilai nggak ya kalau di online ya? Kalau maksudnya tadi Eko bilang tadi itu apa namanya itu kalau pas kuliah ya dia minggat ya gitu loh. Ya. Kemudian itu ngaruh ke kebijakan, ada kebijakan nggak ya dosen nih? Ngaruh sama nilai nggak itu ya maksudnya tuh? Ya. Kalau saya sih gini, saya acak aja. Jadi kalau ketika di pertengahan kuliah itu, memang kan ada mahasiswa tadi yang dia cuman ada ininya, tapi ketika dipanggil orangnya lama gitu baru muncul. Ya, saya acak aja, paling berapa orang. Kalau sudah 5 menit, memang ada itu, Kak. Jadi ketika kita panggil itu, orangnya emang nggak ada gitu. Ya kita panggil, kita tunggu. Kalau enggak ya kita anggap itu tidak, secara sikap dia tidak bagus, secara ini juga tidak ini. Jadi peringatan juga. Jadi saya wanti-wanti sering kalau memang tidak bisa hadir ya sudah izin nggak apa-apa gitu kan. Ya satu kalau lagi pemira itu yang katanya pemira itu online ya? Pemilihan atau ya, apa? Iya online. Pemilihannya via online juga. Dia ada alat verifikasinya. Jadi dari nama datanya gitu kan. Secara simpel dia bisa. Jadi dari NIM-nya itu bisa ini. Berarti sudah semakin banyak beradaptasi lah ya maksudnya. Ya, jadi dia kampanye, kemudian pemilihan calonnya, penentuan syarat-syaratnya itu semuanya online, tidak ada yang offline. Bagus ya, menarik lah. Oke. Itu untuk Eko tuh. Kalau untuk Ihsan tadi ada saya yang menarik nih itu di bagian apa namanya itu kontekstual efektif itu ya, efektif bahwa rata-rata kan orang semakin beradaptasi di kantor ya gitu. Kalau untuk bicara masalah itu tadi maksudnya itu pelayanan publik, terus kemudian kita skupkan lagi kemana? Memang betul bahwa itu pembahasannya ada parsial ya gitu. Cuman kita secara umum waktu kita singkat, kemudian dia ada nilai gunanya. Jadi kita umumkan saja. Paling tidak saya sederhana aja untuk men-trigger, merangsang lah saya bikin, merangsang rekan-rekan. Saya kesel aja kadang-kadang lihat anak muda gitu bingung mau ngapain gitu kan, ngerjain apa gitu loh. Weh, organisasi sebesar ini nggak tahu apa-apa ada gitu lah. Kan kesel kan gitu kan. Apa namanya itu banyak lah yang bisa dilakuin lah gitu loh. Maksud gitu aja gitu loh. Nah, saya pengen kan saya sudah tua tapi saya masih gitu. Gitu aja lah. Silakan aja. Teman-teman nilai silakan gitu. Yang penting saya lakuin ini itu untuk merangsang, menstimulus rekan-rekan yang lain supaya ya dengan kayak gini bisa gerak kok kita gitu. Banyak hal yang bisa kita lakuin gitu loh. Itu aja gitu loh. Nah, untuk saat yang untuk itu menarik ya. Tapi itu PR. Saya nanti banyak diskusi sama Ihsan perihal itu karena saya juga punya program itu ke desa-desa untuk memelekkan anak-anak desa itu supaya mereka bisa
ya paling tidak lah ya, paling tidak mereka tuh bisa mengoptimalisasikan handphone yang mereka pegang gitu loh. Bukan hanya untuk nonton porno lah ya, nonton apa lah gitu, tapi mereka bisa ya kayak si Januar Eko bilang tadi, belajar edit foto kayak nah gitu, belajar ini kayak nah gitu loh. Nah itu ini kita gitu loh. Saya sudah semakin sedikit-sedikit memang ke arah desa situ, kadang-kadang kan dampingan, ada beberapa dampingan walaupun dikit-dikit gitu. Tapi kita udah mulai terus.